Teman-teman yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kalian yang gak pernah dengar soal ramalan zodiak? Aku rasa kita semua pasti familiar dengan yang namanya zodiak ini ya. Zodiak itu biasanya ngomongin banyak hal, soal asmara, keuangan, dan masa depan seseorang yang beda-beda, tergantung zodiaknya sendiri dong tentunya. Nah, di Teen Talk kali ini kita akan bahas tentang soal percaya zodiak. Boleh nggak ya kita percaya ramalan zodiak? Untuk tahu jawaban Alkitabiahnya, langsung aja kita panggilkan narasumber kita hari ini, Guru Injil Soma. Halo Siu, apa kabar? Halo Janto, baik. Silakan duduk. Terima kasih. Hai teman-teman di rumah, apa kabar? Senang sekali ya kita boleh bersama-sama ibadah di dalam Teen Talk ini ya, Komisi Remaja. Contoh sebelumnya pasti sudah tahu nih karena sudah dengar topik kita hari ini yaitu percaya zodiak. Sebelumnya pasti di antara teman-teman ada yang nggak tahu apa yang dimaksud dengan zodiak. Contoh bisa jelaskan secara singkat nggak sih apa yang dimaksud dengan zodiak? Teman-teman, zodiak itu nama-nama rasi bintang. Jadi disusun berdasarkan mitos. Nah, yang mencetuskan zodiak itu adalah dari bangsa Babel, teman-teman. Mereka tinggal di daerah Mesopotamia dekat aliran sungai Efrat dan Tigris. Mereka menyembah benda-benda langit. Dan untuk menentukan masa depan mereka melihat pergerakan dari benda-benda langit tersebut. Namun sayang sekali, bangsa Babel tidak mempatenkan zodiak ini. Melainkan bangsa Yunani kuno lah yang mempatenkannya. Sehingga dikasih nama tuh, ada Capricorn ya Syu ya. Ada Cancer, ada Gemini, dan sebagainya. Oh, jadi gitu ya ternyata sejarah awal mulanya. Iya. Oke, next question. Apakah Tuhan Yesus sendiri pernah ngomong tentang soal zodiak ini? Tuhan Yesus tidak pernah ngomong ya soal zodiak ya teman-teman ya. Kalau kita baca di dalam Alkitab itu tidak ada sama sekali. Oke, ada sebuah video ya yang akan kita lihat 1 menit nanti ya. Itu berbicara mengatakan bahwa Yesus itu mendeskripsikan misalnya zodiak Taurus adalah orang yang lembut dan sebagainya, terus Cancer, terus Gemini, Leo dan sebagainya. Saya juga bingung loh teman-teman, Alkitab apa sih yang dia pakai? Apakah sama dengan yang kita pakai gitu? Kenapa dia bisa mengatakan Jesus said, Yesus berkata, padahal tidak ada sama sekali. Kita lihat ya videonya ya, hanya 1 menit. This is what God said to each of the zodiac signs. You see, we often leave out the most important impression of all gods. So what does God have to say to individuals from each zodiac sign? Let's take a listen. 1. For Aries, I present the seed first to you, so that you may plant it. For every seed you plant, it will multiply by 1 million, but you will not have time to watch the seed grow. Everything you plant will produce seed that needs to be taken forth and planted again. It is not your job to help each seed grow. What you must do is merely plant the ideas I present you in others' minds. To help you accomplish this task, I give you the gift of self-esteem. 2. For Taurus, I instruct you, Taurus, to nurture each seed and nurse it into substance and health. This is a job that, no doubt, requires great patience, as you are required to finish that which has been started, lest the seeds be wasted. To help you accomplish this task, I give you the gift of strength. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian teman-teman, pasal 1 ayat yang ke-14, kita melihat ya, apa sih sebenarnya tujuan Allah menciptakan benda-benda langit itu? Apakah memang benar untuk meramalkan masa depan seperti yang dipercaya oleh bangsa Babel? Dikatakan di sini ayat 1, pasal 1 ayat 14, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai benda yang menerangi bumi. Saudaraku yang terkasih, tujuan dari penciptaan benda-benda langit itu adalah untuk menerangi bumi. Berarti bukan sebagai penunjuk masa depan atau nasib manusia. Gitu dong Syu. Berarti melenceng sekali ya dengan yang Sangat kita melenceng bilang. Syu. Tuhan Yesus nggak pernah ngomong itu ya.
Oke, sekarang aku mengerti. Nah, tapi kok bisa sih ada orang yang percaya sama zodiak? Kenapa bisa ada orang yang percaya kepada zodiak? Saya mau tanya Siu dulu deh. Siu pernah baca ramalan zodiak kagak? Sayangnya pernah, tapi aku nggak percaya kayak gitu. Oke, Siu pernah baca, tapi Siu juga tidak percaya ya. Siu tahu nggak Siu, waktu pertama kali seseorang membaca zodiaknya ya, seperti saya kan Aquarius. Oke, ini saya ngaku loh. Dulu saya juga pernah membaca yang namanya zodiak ya. Itu ada di koran-koran, ada di majalah gitu ya. Nah, terus lagi iseng-iseng, terus saya ngebaca. Tahu nggak waktu gua ngebaca itu, gua merasa ini gua bener loh. Bener. Isinya apa contoh? Ramalan asmara. Wow. Ada seseorang dalam bulan ini yang akan jatuh cinta sama Anda. Lu tahu gak gimana perasaanku? Pasti deg-degan kan itu pasti. Gue deg-degan banget di sekolah, jadi sembarang aja gue pakai praduga. Wah, kayaknya dia deh yang mau sama saya, kayaknya dia yang mau sama saya. Main feeling ya? Iya, jadi setiap kali saya ngebacain terus itu ya, jadi ngebaca terus itu, bener kagak ya ramalan asmaranya tentang saya? Wah, saya pakai ilmu cocoklogi dong, mencocok-cocokkan saja. Tapi gini Syu, sebenarnya dalam ilmu psikologi ya, ini disebut dengan fenomena efek Barnum. Oh, efek apa itu contoh? Efek Barnum. Nah, dikatakan bahwa efek Barnum merupakan fenomena psikologi ketika seseorang menganggap bahwa deskripsi tentang diri mereka akurat dan seolah itu dibuat khusus untuk mereka. Padahal teman-teman, yang namanya ramalan zodiak itu dibuat secara umum dan bisa berlaku untuk semua orang. Jadi bukan hanya untuk orang itu tertentu, tapi karena efek Barnum tersebut ya, jadi kita merasa waktu kita ngebaca ini untuk gua banget ini. Oh, ini gua banget ini. Berarti salah banget ya itu contoh. Salah banget ya. Jadi seolah-olah seperti tersugesti gitu. Wah, itu kacau loh Syu. Coba kalau ramalan bintangnya itu bilang hal-hal yang negatif atau hal-hal yang mendapatkan kecelakaan pasti atau ada sesuatu yang ya? Sial gitu. Bisa-bisa dia kagak tidur semalaman. Bener itu. Iya, Masuk pengaruh banget itu ya. Kalau gitu sebenarnya kita boleh nggak sih percaya sama yang namanya zodiak? Menurut Siu boleh nggak sih kita percaya zodiak? Seharusnya nggak boleh kalau menurut aku. Ya, seharusnya nggak boleh ya. Tahu nggak teman-teman, kenapa kita nggak boleh percaya sama zodiak? Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ya, kita melihat di situ jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah. Mungkin kita katakan, loh, lamaran zodiak itu kan bukan patung, contoh. Gak ada fisik ya? Gak ada secara fisik, contoh. Kok bilang itu kayak apa, penyembahan berhala? Saya mau katakan teman-teman, di zaman modern sekarang ini, HP yang engkau punya itu pun bisa menjadi berhala atau ilah di dalam dirimu. Ya, saat engkau sangat-sangat sekali tergantung kepadanya dan engkau tidak bisa lepas, dan engkau mengutamakan HP tersebut di dalam hidupmu lebih daripada Tuhan. Nah, sama ramalan zodiak itu seperti itu juga. Waktu engkau mempercayai apa yang dituliskan oleh ramalan zodiak itu terhadap masa depan dan hidupmu, itu berarti engkau sudah menggantungkan dirimu untuk percaya kepada ramalan tersebut. Itu berarti menjadi ilah di dalam dirimu dan di dalam hidupmu, dan engkau rasanya agak sulit untuk melepaskan karena engkau percaya ini gua banget ya, karena cocok logi dan efek Barnum itu. Lalu engkau katakan ini gua banget. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat di dalam Imamat ya, kita buka Imamat pasal yang ke-19 ayat 31, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Berarti ada larangan yang Allah berikan kepada engkau dan saya yang mengatakan kita adalah anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Jikalau engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau dilarang untuk percaya kepada ramalan zodiak atau ramalan apapun tentang masa depanmu. Terus dikatakan di dalam Imamat 20 ayat 6, orang-orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri yang akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena itu di dalam Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan percaya sama zodiak, saudaraku. Jangan, itu akan menyusahkan hidupmu. Engkau punya Tuhan yang bisa engkau percayai. Berarti jelas sekali ya bahwa secara Alkitab Tuhan itu sangat melarang kita percaya dengan yang namanya ramalan. Oh pasti, ini dikatakan bahwa Tuhan sangat menentang. Nah contoh, kalau memang sudah terlanjur percaya, lalu kita harus gimana nih? Ya. Teman-teman, kalau kita sudah terbiasa ya, wah kayaknya tiap bulan kagak baca yang namanya horoskop, zodiak dan sebagainya, itu kayaknya kagak tenang. Apalagi kalau efek Barnum dan cocok logi itu yang membuat kita seolah-olah itu cocok banget, itu bener banget, gua banget gitu. Nah, saya mau katakan kepada kita semua yang memang sudah terlanjur percaya kepada zodiak, engkau harus bertobat. Ya, engkau harus bertobat. Karena saya mau katakan, ramalan zodiak itu hanya meramalkan hal-hal yang umum. Dan itu dibuat oleh manusia berdasarkan perakiraan pergerakan dari bintang-bintang. Siapa yang menciptakan bintang? Allah. Siapa yang tahu masa depan hidupmu? Allah. Allah yang kita miliki adalah Allah yang maha tahu. Masa depanmu, hidupmu itu ada di tangannya. Jikalau saat ini engkau sudah terlanjur percaya, saya mau katakan, mari engkau bertobat. Jangan lagi baca zodiak tersebut. Jangan lagi percaya kepada ramalan zodiak tersebut. Itu adalah buatan. Kita harus percaya kepada Sang Pembuat, yaitu Allah sendiri yang menciptakan alam semesta ini. Kita harus percaya kepada Dia karena Dia maha tahu sih. Allah maha tahu di dalam kehidupan kita. Terus mungkin kita katakan, ramalan itu benar loh soal kepribadian saya yang pemalu dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Saya mau katakan kepribadian Anda itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bukan dipengaruhi oleh ramalan zodiak, saudaraku. Ada faktor fisik, faktor keluarga, faktor lingkungan, sosial, budaya dan sebagainya yang mempengaruhi kepribadianmu. Sehingga engkau tidak bisa mengatakan bahwa kepribadianku itu diubah oleh karena ramalan zodiak yang aku baca. Enggak. Ramalan zodiak tidak akan bisa mengubah kepribadianmu, saudaraku. Itu yang perlu kita ingat. Dan dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau kita melihat di dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan yang Allah berikan kepada kita adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan. Kalau Allah sedemikian baiknya, Allah maha tahu, Dia tahu kehidupan siu-siu, Dia tahu masa depan siu-siu, Dia tahu masa depan saya, dan Dia tahu masa depan hidupmu, saudaraku. Mengapa engkau menggantungkan masa depanmu hanya kepada ramalan zodiak? Nggak worth it, saya mau katakan. Firman Tuhan sudah kita dengar, itu dilarang banget ya. Tuhan tidak suka banget begitu. Oke, tinggalkan. Tinggalkan dan jangan pernah lagi engkau membaca dan engkau percaya kepada ramalan zodiak itu. Tinggalkan. Karena engkau harus meyakini masa depanku itu ada di dalam tangan Tuhan. Kesuksesanku, asmaraku, keuanganku dan semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan. Aku diajar untuk percaya kepada Allah yang memegang kendali atas kehidupan ini. Jadi bukan kepada zodiak siu, ya. Jadi bagi kita yang sudah terlanjur, mari kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan.
Karena di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Aku itu di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Selama ini saya selalu membaca dan saya percaya kepada ramalan zodiak itu. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Saya sudah mengilahkan ramalan zodiak itu. Saya sudah menaruhkan kepercayaan kepada ramalan itu. Ampuni saya, ampuni saya. Karena Tuhan akan mengampuni pada waktu engkau mengatakannya. Pada waktu engkau jujur di hadapan Tuhan dan kau katakan, aku mau berubah Tuhan. Aku tidak mau lagi baca. Aku tidak mau lagi percaya kepada zodiak itu. Aku hanya mau percaya kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah. Allah yang maha kuasa, maha tahu. Dan masa depanku ada di dalam tangan-Mu. Gitu ya Syu ya. Bagi kita yang udah terlanjur untuk berbalik Syu. Gitu ya contoh. Saya punya pengalaman Syu. Teman-teman dulu saya pernah katakan bahwa saya percaya pada ramalan zodiak, ya kan? Efek Barnum dan cocok logi itu. Namun setelah saya belajar firman Tuhan, saya ikut kelas katekisasi. Saya menyadari waktu saya baca Alkitab, saya mendapatkan Tuhan tidak suka. Ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, itu juga berlaku saya berikan untuk kita yang sudah terlanjur percaya kepada ramalan zodiak. Waktu engkau membaca ayat-ayat tersebut, sadarilah Allah tidak suka. Saya menyadari bahwa Allah tidak suka. Akhirnya saya tinggalkan semuanya itu. Saya mulai beralih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saya serahkan asmara, keuangan, kesuksesan kepada Tuhan. Karena saya yakin Tuhan sudah merancangkan yang indah bagi saya. Nah, kayaknya sudah cukup jelas nih teman-teman. Contoh boleh simpulin secara singkat nggak dari semua itu biar teman-teman nih langsung dapat inti-intinya. Oke, teman-teman, sebagai kesimpulan akhir saya ingin mengatakan, ramalan zodiak adalah ilah yang Tuhan tidak suka. Engkau punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yang bisa engkau andalkan. Masa depanmu ada di dalam tangan Allah, bukan di tangan ramalan zodiak. Karena itu, tinggalkan jikalau selama ini engkau terlanjur percaya. Mari berbalik kepada Allah, cari Allah, dan percaya masa depanmu sungguh ada. Gak terasa ya teman-teman, hari ini Teen Stock kita udah selesai nih. Contoh, thank you ya buat kesempatannya hari ini. Jadi kita bisa dengerin apa sih yang dimaksud dengan zodiak tadi, dan itu semua anak kesediaan Contoh untuk hadir di Teen Stock kita hari ini. Sama-sama Siu, saya juga senang sekali. Boleh minta dengan kasih Contoh untuk menutup doa kita. Baik teman-teman, kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan, melalui Teen Stock ini kembali kami boleh disadarkan bahwa kami diajarkan untuk hanya percaya kepada Engkau, bukan kepada ramalan zodiak, bukan kepada apapun. Tuhan, kami percaya Engkau yang memegang kendali atas kehidupan kami. Masa depan kami ada di dalam Engkau, dan Engkau telah merancangkan hal-hal yang baik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami jikalau selama ini kami begitu terbius dengan ramalan zodiak atau ramalan apapun. Sampai-sampai ya Tuhan, kami menganggap bahwa itu lebih penting daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami mau bertekad Tuhan di hadapan-Mu. Kami akan tinggalkan apa yang Tuhan tidak suka. Kami akan tinggalkan apa yang Tuhan larang. Dan kami mau kembali untuk percaya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Meskipun kami tahu masa depan kami tidak tahu.
Meskipun kami tahu bahwa semuanya itu adalah misterius ya Tuhan, karena kami tidak tahu. Tapi kami percaya kepada Engkau. Kami menggantungkan masa depan dan harapan kami kepada Engkau. Dan kami percaya Engkau telah menyediakan masa depan yang baik, masa depan yang indah bagi setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh terus terpaut kepada Engkau. Dan kami boleh terus bertumbuh melakukan apa yang Tuhan suka. Terima kasih Tuhan. Tolong para remajamu ya Tuhan, untuk hidup sesuai dengan yang Kau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.